Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Semoga lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gue. Jangan lupa juga follow Twitter dan Instagram gue @afifsafi. Nah, dari kemarin gue belum buat video tentang Safi yang akhirnya melatih Barcelona setelah pemecatan Ronald Koeman. Karena hari Senin tadi baru dipresentasi. Dan gue nyatat beberapa poin mungkin yang penting-penting aja kali ya. Karena banyak statement-statement dari Safi yang dilontarkan ke media. Tapi ada beberapa hal yang menurut gue udah cukup mewakili kesenangan gue sebagai fans Barcelona akan harapan yang diraih oleh Xavi Hernandez. Nah, datangnya Xavi juga berbarengan dengan pemecatan tim medis Barcelona. Jadi kepala tim medis Barcelona itu dipecat. Gue itu juga setuju karena belakangan ini masa iya dalam satu tim ada 11 pemain yang cedera. Pasti ada sesuatu hal yang aneh gitu. Kayak kadang ada yang sembuh bisa langsung cedera lagi. Oke, mungkin dia langganan cedera, tapi ya gue pernah ngobrol sama fisioterapis Liga 1 ya, timnas juga. Ya memang penting fisioterapis untuk menjaga kebugaran, untuk mengantisipasi cedera yang berkepanjangan. Jadi dengan dipecatnya kepala fisioterapis, datang lagi fisioterapis dari Al-Sadd, itu satu tim sama Xavi. Jadi mungkin bener-bener nih Barcelona pengen new era baru akan dimulai. Karena udah mulai dikikis-kikisin, yang nggak bener dikikis-kikisin dari Koeman ya. Tapi sebenarnya kalau mau dikikis-kikisin, masih banyak pemain-pemain juga dan permasalahan Barcelona juga yang harus benar-benar dikikis dan dibuang. Jadi sebelum lanjut, gue akan bahas statement Xavi yang keinget aja mungkin. Dia ingin menggunakan filosofi Johan Cruyff di Barcelona, yang mana filosofinya adalah bahwa back pertama kita adalah penyerang dan penyerang pertama kita adalah kiper. Wah, lo kalau belum nyampe tuh agak susah pikirnya memang. Tapi di sini yang gue tangkap dari filosofi tersebut adalah rasa tanggung jawab. Ya, dimana kita bisa bermain seperti apa kita menyerang, seperti apa kita bertahan. Itu yang Xavi bilang. Nah, di sini gue ambil poinnya adalah berarti pemain harus tanggung jawab. Ya, jadi orang pertama yang rebut bola usahain ya pemain depan dulu. Jadi musuh itu nggak langsung kena kiper. Kayak kiper ke Barcelona, kayak pertandingan sebelum Barcelona tuh kalau bola kerebut, rasa tanggung jawabnya nggak ada. Bola kerebut nggak mau ngambil ya. Padahal bagaimana cara lu minta maaf atas kesalahan lu? Kalau lu bola kerebut berarti kan itu salah lu. Bagaimana caranya lu minta maaf? Lu ambil lagi. Kalau nggak kerebut minimal diganggu. Ini yang nggak ada di Barcelona. Makanya ketika Barcelona kehilangan bola, tengah-tengahnya lemes, jalan santai, langsung ketemu back-back yang larinya pelan. Nah, ketika ketemu back-back yang larinya pelan, gue sering banget bilang, siapapun musuh Barcelona asal bisa lari, itu bisa ngelokatin back Barcelona. Kalau bisa nendang, itu dia bisa cetak gol. Kalau dia bisa main bola, bahkan bisa hat-trick lawan Barcelona. Ini yang jarang disadarin sama pemain-pemain dari Barcelona. Jadi itu gue rasa poin tersebut biar pemain tuh ada tanggung jawab. Lepas bola dari Depay harus ambil dulu, tutup ruang. Kalau nggak lu ambil, lu press. Kalau nggak kuat press, mundur dikit, tutup ruang. Nanti kalau lu dapat bola, kalau lu mau paksa kita, kalau mau main simple, main lagi. Yang penting ketika musuh megang bola, kalau nggak di press ya tutup di daerahnya, jangan diem seperti yang biasa pemain Barcelona lakukan. Nah, masalah kekurangan Barcelona sekarang, Xavi bilang gua itu tahu kelemahan-kelemahan pemain-pemain senior. Gua tahu Gerard Pique kayak gimana, Sergio Roberto kayak gimana, gua tahu Stegen kayak gimana, Jordi Alba kayak gimana. Jadi karena gue tahu kelemahannya, maka itu suatu keuntungan buat gue. Gue bisa nutup kelemahannya. Gue nggak tahu dah gimana caranya menutup kelemahan Sergio Roberto, gimana caranya menutup kelemahan lari yang pelan dari Gerard Pique. Gue nggak tahu.
Mungkin itu kata-kata diplomatis yang ujung-ujungnya nanti ya pemain-pemain yang lelet, pemain-pemain yang lambat, fisiknya udah habis, nggak dipakai. Bisa jadi, gue dukung kalau Xavi melakukan hal itu. Gimana Xavi tanggapannya tentang pemain-pemain muda? Wah, pemain-pemain muda ini cukup bagus, energik. Ya memang butuh jam terbang yang sangat tinggi. Masih butuh jam terbang yang sangat banyak. Tapi saya senang melihat, ini yang gue nggak setuju dari statement Xavi. Saya senang melihat Ricky Puk. Yang pertama disebut malah Ricky Puk. Nah, selanjutnya saya senang lihat Gavi, saya senang Nico, saya senang Balde dan beberapa pemain muda lainnya. Itu akan menjadi senjata utama nanti saat Barcelona benar-benar udah klop. Ya Ricky Puk doang nih yang udah gue nggak tahu. Nah, lini depan gimana? Lini depan ya apa adanya dulu kali ya. Mungkin karena belum ada dana yang mengalir, ya jadi ya udah apa adanya dulu. Yang penting gue masih yakin Xavi tipe pelatih yang apa ya, mungkin kalau lu sering nonton bola dan lu mengamati pelatih, ada pelatih yang cuma diem doang kayak Ole, ada pelatih yang stylenya rebel kayak Bielsa gitu kan, ada yang ngotot setiap ada pergerakan, setiap ada keputusan ngotot kayak Pep. Ada yang slow tenang kayak Jurgen Klopp tapi berkarisma di lapangan. Xavi beberapa kali gue nonton Alsat, ya dia termasuk pelatih yang kayak Pep juga. Jadi setiap ada keputusan, setiap ada instruksi, dia nggak diem aja. Ada kejadian di lapangan, ada insiden di lapangan, dia langsung melakukan reaksi. Jadi setelah dia melihat reaksi, dia langsung melakukan aksi. Jadi ya berkarisma, apalagi seorang gelandang di tengah lapangan, legend. Ya Koeman juga sebenarnya berkarisma, cuma gara-gara tolol aja jadi gue kesel gitu. Tapi beda lah ya sama Xavi, ini lebih kalem, lebih dingin, lebih nyantai, kayak lebih bisa ngatur, otaknya lebih main ya. Kita tahu kalau Xavi ya dulu kayak tes EQ, matematikanya jago. Bisa lah dia, perhitungannya mungkin lebih jago dari kita. Dia mengambil keputusan pasti yang ya mungkin kita pikirin juga, tapi dia tuh udah lebih mantep lah secara kayak pelajaran Xavi nggak cuma dari sepak bola. Jadi dia tuh secara kurikulum pelajaran umum tuh bagus. Jadi coba kita lihat nanti Xavi kayak gimana. Nah, kalau disuruh pilih pemain, siapa? Yang jelas butuh pemain depan yang cepat. Gue mau ada Haaland di situ, walaupun agak susah nih mengenai batas maksimum gaji, mengenai duitnya juga entah dari mana. Tapi ada pemain dari Leipzig, gue lupa namanya, itu udah diincar sama Barcelona mungkin nanti ya di musim dingin di pertengahan musim. Dan kayaknya juga udah ada lampu hijau lah kalau buat pemain-pemain. Jadi gua baru bisa menilai Xavi nanti ketika ada pemain-pemain baru ya. Dan baru bisa menilai Xavi ketika PR-PR yang ada di Barcelona sekarang yang terlalu berat udah berkurang. Oke, kita lihat PR-nya siapa aja. Ini kalau versi gue nih, lo boleh komen apa aja yang harus dilakukan Barcelona. Menurut gue pemain senior yang bisa main tuh udah cuma Jordi Alba sebenarnya, ya. Kalau untuk megang bola, Sergio Busquets oke. Tapi kalau untuk kehilangan bola udah nggak ada harapan. Jordi Alba kalau kehilangan bola dia masih mau ngambil, selebihnya udah. Gerard Pique juga udah abis menurut gua. Dia tuh orang yang ya lu beda lah sama kalau ngelihat orang yang punya fisik kayak Ronaldo, orang yang punya fisik siapa sih yang sampai tua masih, Thiago Silva gitu kan. Thiago Silva umur 38, Ibra gitu kan. Jadi pun dia udah tua, tapi dia tuh orang yang hormonnya tuh sampai tua kayaknya bakalan kuat gitu kan. Kalau Pique tuh orang-orang yang lemes gitu kan. Gue nggak tega ngeliat dia disenderin sama striker La Liga yang gue nggak kenal namanya, disenderin tuh udah najis banget hukumnya buat back itu. Kalau lu tahu bola mah disenderin kayak begini nih, Pique di belakang senderin, bola datang, itu udah najis hukumnya. Jadi untuk back Pique sama Lenglet udah susah buat dimaafin. Titi mau dijajah lagi pun kayaknya udah cedera mulu, udah aneh.
harus ada back baru yang buat dampingin Eric Garcia dan Araujo. Siapa-siapa pun nanti akan dirotasi, harus ada back baru menurut gua. Dan Pique main ya di pertandingan-pertandingan tertentu aja, nggak sampai 90 menit. Sergio Roberto jelas gue udah gak terima ada dia di lapangan bola. Bahkan kalau Sergio Roberto pindah ke mana sih yang lagi jago, Chelsea, gue gak bakal nonton Chelsea kalau Chelsea mainin Sergio Roberto. Sergio Roberto pindah ke full Newcastle, gue gak bakal nonton Newcastle nanti kalau ada Sergio Roberto. Udah gak bisa dimaafin lagi. Di tengah Ricky Puig udahlah, dia pasti kalah saing sama yang namanya Gavi dan Nico, ya. Apalagi kalau misalkan De Jong ini semangat aja dikit main bolanya, nggak ada tempat buat Ricky Puig. Walaupun Xavi bilang Ricky Puig pemain muda yang bisa jadi senjata buat nanti Barcelona ke depannya, tapi buat gue Ricky Puig nggak standar pemain bola banget. Dari fisik, mohon maaf kalau ngomongin fisik, dari fisik nggak memenuhi standar, dari stamina nggak bisa dilihat, lari pun nggak kenceng-kenceng amat, passing juga muter-muter, visi misi bermain nggak ada dia di standar pemain bola. De Jong masih oke, kasih kesempatan di tengah. Gavi dan Nuno mulu gue, Nico tuh oke dia. Beberapa kali gue ngeliat dia sprint mau, tabrakan mau, gocek orang bisa, passing oke. Jadi tahanlah, keep si Nico di Barcelona. Nah, untuk di depan, selagi Dembele, Ansu Fati cedera, gue nggak tahu harus kayak gimana solusinya selain nungguin mereka sembuh. Makanya kita serahkan pada fisioterapi, dan untuk merekanya juga biar apa ya, dikuatin dikit dan hati-hati main lah. Gue kalau Ansu Fati megang bola ngeri ditabrak langsung cedera gitu. Kayak Dembele lagi lari takut kena patah sendiri kakinya. Jadi mereka yang menentukan nasib mereka sendiri. Kita lihat kalau nanti sembuh akan seperti apa. Di depan Aguero juga gue nggak tahu harus diapain. Depay nggak bisa dia ditaruh di wing, nggak tahu bisa dia taruh di sayap. Disuruh aja tunggu di depan. Yang penting tanggung jawab, jangan sampai kehilangan bola langsung lemes saat kayak waktu si Alaba ngambil bola dari dia terus dilepas, tiba-tiba nggak ada yang ngejar, gol tuh aduh udah. Nah, yang penting buat Xavi adalah mungkin menang tren positif agak susah, dibenahin dulu. Gue udah sering bilang Barcelona nih ibaratnya Xavi kalau perang tuh tim-tim lain pelatih kayak megang pedang, celurit, kelewang. Kalau Xavi tuh ibaratnya kayak megang pisau dapur, garpu somai, senjata-senjata yang gak terlalu bikin musuh takut. Jadi agak berat buat Xavi. Tapi ya gue lihat progresnya Xavi lah. Gue lihat yang awal-awal harus dibenahin Xavi adalah moral dan standar Barcelona buat naikin level lagi. Karena ini udah sejeblok-jebloknya Barcelona. Walaupun mungkin dulu zaman Van Gaal juga jelek, tapi ya yang penting moral dulu. Ketika moral naik, itu otomatis mental naik, mau semangat lagi, fisiknya dilatih lagi, latihan lagi, ya itu ngebantu sih kalau moral naik, level juga naik, biar nggak busuk banget Barcelona, dinaikin level, biar kadar bersyukur kita juga nggak cuma kalau untung seri, nggak kebantai, nggak kayak gitu lagi. Ya bisa lagi standar kayak menang 1-0 doang harusnya 2-0 bisa nih. Menang 2-0 doang harusnya 3-0 bisa nih, kayak gitu lagi. Jadi kita tunggu aja Barcelona seperti apa dipegang Xavi. Nah, langsung aja komen di sini kalau ada kekurangan atau ada yang mau lu tambahin. Jangan lupa dengerin podcast Bobat tiap Jumat di aplikasi Noise, NOICE, bareng gue dan Jerry Arvino, komentator Liga 1. Di situ membahas bola, ya banyak data dan tawa. Dan yang jelas tidak ada yang baper-baper. Kalau misalkan klub favoritnya dicengin, karena apa? Klub favoritnya nggak peduli sama lu. Ya, sampai ketemu lagi di Pakar Bola, momentari sepak bola dengan kesotawan. Afif Safi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.